Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim. Akan kita bahas bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Mas Zainur Rohman. Bergabung juga pakar hukum pidana Untar, Heri Firmansyah. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Pak Heri, Pak Zainur sudah bersedia bergabung di Berita Satu Utama. Saya mau ke Pak Zainur terlebih dahulu dari Pukat. Pak Zainur, kalau Pukat sendiri ini melihat seperti apa kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo ini menaikkan gaji hakim tidak tanggung-tanggung 280%. Seperti apa Anda menanggapi hal ini? Ya, kami sangat mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja, apalagi pekerja di sektor publik seperti hakim. Kenaikan kesejahteraan bagi hakim tentu ini yang pertama adalah merupakan hak bagi mereka. Yang kedua, diharapkan kalau tingkat kesejahteraannya sudah membaik, maka resiko mereka untuk mudah tergoda adanya tawaran suap, gratifikasi diharapkan dapat menurun. Atau bisa dikatakan bahwa untuk dapat menutup corruption by need. Tetapi kan kemudian publik pasti akan punya ekspektasi yang sangat tinggi. Setelah kenaikan kesejahteraan ini, publik akan punya sensitivitas yang jauh lebih tinggi terhadap dunia peradilan. Publik tidak akan menolerir segala macam bentuk perbuatan menyimpang, apalagi jual beli perkara. Nah, ini juga artinya dapat menjadi bumerang. Kalau satu saat masih terjadi jual beli perkara, maka kepercayaan publik akan jauh lebih turun lagi. Nah, sehingga saya katakan bahwa untuk menutup korupsi karena kebutuhan, mungkin peningkatan kesejahteraan ini dapat menjadi salah satu solusi. Tetapi secara keseluruhan, tentu peningkatan kesejahteraan ini bukan merupakan satu-satunya solusi, apalagi diharapkan dapat menghilangkan korupsi. Sepertinya masih jauh panggang dari api. Masih dibutuhkan upaya-upaya reformasi lainnya agar ada perbaikan sistem, perbaikan kultur, ada perbaikan pengawasan, ada perbaikan pembinaan, sehingga itu menyeluruh, tidak sekadar menyentuh aspek kesejahteraannya saja. Baik, jadi ini bukan satu-satunya ya, ada masih banyak aspek yang seharusnya menjadi perhatian jika memang tujuannya adalah untuk menjaga integritas dari hakim itu, Mas Zainur ya. Saya mau ke Pak Heri Firmansyah. Pak Heri, kalau Anda sendiri melihat apakah keputusan ini akan membawa dampak yang signifikan dalam upaya perbaikan di dunia peradilan kita, Pak Heri? Ya, itu tentu harapan kita bersama ya, Bang Said ya. Tapi dalam konteks ini kita ucapkan Alhamdulillah dulu. Berarti insya Allah akan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, khususnya ya tadi yang berprofesi hakim. Tapi tentu di sisi yang lain, kita ingin mengingatkan juga bahwa persoalan masalah integritas itu bukan semata-mata masalah kesejahteraan saja. Karena itu juga harus dibuktikan komitmen konsistensinya ke depan jika kemudian kebijakan ini digulirkan dan nyata-nyata memang hakim-hakim yang berperkara terhadap hukum yang tersangkut hukum itu semakin turun persentasenya. Hal yang lain juga yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada ewuh pekewuh nantinya ketika hakim ini kan sudah diberikan oleh Pak Presiden Pak Prabowo ya, bahwa akan dinaikkan gajinya. Nah, terhadap kebijakan yang berpotensi korupsi yang berkaitan dengan negara tentunya, ini khawatirnya ada kekhawatiran tidak bisa bersikap secara tegas begitu ya, secara profesional. Karena apa? Karena tadi sudah digelontorkan sejumlah dana untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini tentu kekhawatiran yang tidak bisa kita buktikan secara langsung dan harapannya tidak terbukti begitu. Tapi tentu perlu kita ingatkan, jangan sampai ini jadi polarisasi karena yang kemudian malah menghambat keadilan itu sendiri. Jadi keadilan proseduralnya berjalan, tapi keadilan substansialnya malah terhenti. Khususnya terhadap proyek-proyek yang kemudian menggelontorkan dana yang harus diawasi dan juga kemudian kalau dia bukan hanya berpotensi ya, tapi sudah terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara, itu kan tentu harus ada mekanisme lewat peradilan ya, lewat pengadilan yang kemudian memutuskan hal itu apakah itu terbukti bersalah atau tidak. Nah, dalam poin ini yang kita khawatirkan adalah jangan sampai ya hal-hal tersebut mempengaruhi hakim, karena dalam seni membuktikan di persidangan itu kan bukan hanya
meyakinkan tapi juga mempengaruhi hakim dalam tanda petik ini yang menurut saya berbahaya sekali begitu. Dan dalam konteks yang lain, tentu kita berharap ada putusan-putusan hakim yang sangat berkualitas ya. Ya akibat dampak dari digelontorkannya 280% kenaikan yang signifikan bagi kesejahteraan hakim tadi. Tentu kita melihat pertimbangan hakim yang sangat baik, yang memperhatikan fakta persidangan, yang kemudian juga tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun dalam menemukan keadilan dan memberikan rasa adil bagi masyarakat lewat putusan mereka nantinya. Saya rasa itu tanggapan saya. Baik, Pak Heri. Tapi kalau yang Anda amati sejauh ini, apakah memang persoalan gaji ini selalu berhubungan langsung dengan potensi seorang hakim korupsi misalnya, atau mungkin bermain di belakang? Apakah hanya masalah gaji saja, kesejahteraan saja, atau kira-kira ada faktor lain yang justru lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku-perilaku yang tidak menunjukkan integritas seorang hakim, Pak Heri? Saya itu perlu studi lanjutan ya, perlu penelitian lanjutan Mas Said untuk membuktikan itu. Tapi saya rasa tidak semua, saya yakin tidak semua hakim juga mungkin yang menyoal masalah kesejahteraan karena gajinya tadi. Karena mungkin ada yang sudah paham sekali bahwa ketika dia menjadi hakim itu adalah pilihan hidup kan, bukan hanya semata-mata mencari menggantungkan mata pencarian dari seorang hakim, katakanlah demikian. Dan saya rasa mungkin dalam pembinaan di pengadilan, lewat Mahkamah Agung misalnya, ketika dikumpulkan hakim-hakim itu, ya mereka disuguhi dengan suri tauladan dari hakim-hakim senior yang terdahulu, yang menciptakan bahwa menjadi hakim itu memang sesuatu yang officium nobile, profesi yang terhormat, wakil Tuhan yang senyatanya ada di dunia ini begitu. Itu kan yang harus sebenarnya menurut saya dalam sistem pendidikan, nilai-nilai yang ditanamkan secara integritas misalnya di Mahkamah Agung perlu didorong, perlu mungkin lebih banyak porsinya, bukan hanya sekedar memahami substansi hukum, menguasai prosedural hukumnya semata, tapi hal-hal untuk menjaga nilai integritas itu dimulai dari sistem pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Maka poin terhadap kesejahteraan ini kan hanya mengalir ke individu. Sekali lagi saya pribadi tidak kemudian kontra terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, tapi kita mengingatkan, adakah itu berdampak kepada institusi secara menyeluruh atau tidak? Akan sangat sayang sekali kalau ini hanya simpul-simpulnya kepada individu semata. Sehingga ketika ingin menerima atau ingin menghasilkan suatu efek atau dampak yang lebih besar, akhirnya mungkin tidak tercapai begitu ya. Maka kebijakan ini pun tetap harus diawasi, harus jelas, katakanlah mengambil dari anggaran yang mana, jangan sampai menomorsatukan salah satu pihak, kemudian pihak yang lain akhirnya dalam tanda petik ya terzolimi, sehingga ini akan menimbulkan masalah baru juga dalam sistem menjalankan pemerintahan kita. Tentu itu bukan harapan kita semua, Mas Said. Baik, saya mau ke Mas Zainur. Mas Zainur, pertanyaan saya kurang lebih sama dengan Pak Heri. Apakah menurut Anda dari pengamatan Pukat sendiri begitu ya, apakah gaji ini salah satu indikator yang memang mempengaruhi integritas seorang hakim di tubuh peradilan kita selama ini, menurut Anda? Ya, tentu secara keseluruhan memang gaji punya peran ya sebagai salah satu faktor yang kemudian mendorong terjadinya korupsi. Tetapi juga itu bukan sesuatu yang dominan. Kenapa? Karena hakim-hakim yang terjerat OTT kebetulan mayoritas adalah hakim senior yang tingkat kesejahteraannya sudah sangat baik. Bahkan untuk hakim agung, take home pay-nya itu ratusan juta, lebih dari 250 juta. Toh masih ada orang namanya Ghazal Basaleh atau Dimyati gitu ya yang terjerat perkara hukum gitu ya. Artinya gaji itu bukan satu-satunya yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Atau masih banyak hakim-hakim yang teguh, bersih, berintegritas, memegang nilai-nilai yang baik, bahkan ketika mereka misalnya ditempatkan di pengadilan-pengadilan di remote area, mereka adalah hakim-hakim pratama, itu juga masih banyak orang-orang yang bisa bertahan. Karena memang sekali lagi ya, gaji itu bukan satu-satunya yang menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi. Kalau korupsi itu adalah karena keserakahan, mau berapapun gajinya tidak akan menyelesaikan masalah. Sehingga peningkatan gaji ini harus diikuti langkah-langkah lain, yaitu reformasi di badan peradilannya, yaitu di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Yang perlu diperbaiki kan kulturnya misalnya. Ini kultur korup jual beli perkara ini kan berlangsung sudah dari zaman dulu begitu ya. Bagaimana untuk memutus ya gift giving, pemberian-pemberian, juga memutus kultur gaya hidup mewah. Kita mendengar Ketua Mahkamah Agung mengatakan ada hakim-hakim yang menunjukkan gaya hidup mewah. Juga bagaimana perlu memperbaiki pengawasan ya. Pengawasan masih sangat lemah di level Satker saya lihat ya. Juga Badan Pengawas Mahkamah Agung Bawas MA itu punya keterbatasan dari sisi sumber daya karena dia hanya ada di tingkat pusat. Sedangkan pengawasan dari PT terhadap PN misalnya, pengadilan di tingkat banding ke tingkat pertama itu juga memiliki banyak keterbatasan karena biasanya ya problem itu telah menaun. Yang mengawasi juga punya potensi bermasalah yang serupa dengan yang diawasi gitu. Sehingga memang ini saya katakan harus menjadi bagian dari upaya mereformasi Mahkamah Agung. Kalau sekadar menaikkan gaji saja, maka itu tidak akan berdampak banyak, tidak akan berdampak signifikan terhadap menurunnya angka korupsi di dunia peradilan kita. Mungkin nanti bisa kita cek ya, bagaimana rule of law index-nya, bagaimana nilai dari SPI-nya, bagaimana nanti secara keseluruhan akan berdampak terhadap indeks persepsi korupsi. Apakah resep meningkatkan gaji ini akan punya dampak untuk menurunkan korupsi di Indonesia? Setidak-tidaknya di badan peradilan kan di dalam indeks penegakan hukum itu akan terlihat apakah korupsi di badan peradilan itu masih menjadi satu persoalan yang dominan atau sudah berkurang. Oleh karena itu sekali lagi penaikan gaji ini sesuatu yang baik, tetapi tidak akan pernah cukup tanpa diikuti reformasi peradilan secara menyeluruh. Mas Said. Baik, perlu reformasi peradilan secara menyeluruh. Tapi kan sebelumnya Mas Zainur sudah ada beberapa upaya-upaya begitu yang dilakukan. Salah satunya misalnya dengan sebelumnya Mahkamah Agung melakukan mutasi begitu ya beberapa hakim di pengadilan negeri. Apakah langkah-langkah ini Mas Zainur sudah cukup efektif kan? Tadi setelah mutasi kemudian menaikkan gaji, apalagi yang perlu dilakukan kira-kira agar betul-betul peradilan kita ini bisa menjadi lembaga yang seperti kata Ketua MA tadi bahwa harus dikembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan kita. Mas Zainur. Ya, harkat dan martabat Mahkamah Agung tuh hanya bisa dijaga ketika mereka dapat menjatuhkan sanksi secara konsisten gitu ya. Memutasi orang yang bermasalah itu artinya menyebar masalah sehingga masalahnya menjadi tersebar kemana-mana gitu. Kalau memang ada orang bermasalah, tegakkan sanksi ya. Jadi tegakkan aturannya, jatuhkan sanksi, bukan kemudian disebar gitu ya. Apakah kemudian kalau ditaruh di daerah pedalaman artinya daerah pedalaman itu layak untuk dikasih hakim-hakim yang bermasalah? Kalau cara berpikirnya seperti itu, berarti kan zalim sekali gitu ya terhadap mereka-mereka saudara-saudara kita justisia belen yang berada di pedalaman misalnya. Jadi menurut saya bagaimana institusi Mahkamah Agung itu bisa menunjukkan keteladanan, saya setuju tadi dengan Mas Heri, dari para pimpinannya gitu ya. Yang kedua, zero tolerance terhadap segala macam bentuk pelanggaran. Yang ketiga, perbaikan pengelolaan sumber daya manusianya agar yang jujur, yang baik, berintegritas, mereka profesional itu bisa menjadi pimpinan di masing-masing satker. Jangan karena nepotisme, jangan karena jejaring, jangan karena kedekatan yang diutamakan gitu. Yang menurut saya juga sangat penting adalah bagaimana pengawasan ya. Pengawasan dan juga harus ada penjatuhan sanksi. Kalau seorang anggota itu misalnya seorang hakim itu melakukan korupsi, ketuanya, pimpinannya harus dicopot dari jabatannya kecuali terungkapnya kasus korupsi itu karena peran dari pimpinan yang melaporkan gitu. Jadi harus juga ada tanggung jawab pimpinan agar pimpinan punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Kalau mereka gagal, mereka harus dicopot. Baik. Pak Heri, kalau tanggapan Anda seperti apa? Apakah memang menaikkan gaji hakim ini perlu dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat begitu, dan juga yang paling penting tadi adalah penegakan hukum terhadap para hakim ini harusnya lebih ketat juga ini perlu diadakan mungkin perubahan dari sisi sanksi atau bagaimana menurut Anda Pak Heri? Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Zainur juga beberapa poin yang ada benang merah dengan apa yang saya sampaikan. Jadi karena kita ini sama-sama di UGM ini Mas, tapi nggak perlu nunjukin ijazah kita ya di tempat ini ya. Tapi dalam konteks tadi saya yakin dan percaya bahwa memang yang diperlukan adalah tidak hanya kenaikan gajinya saja, tapi yang dituntut adalah bagaimana kinerjanya, bagaimana korelasi kinerja, profesionalisme, masalah integritas itu berbanding lurus nantinya dengan apa yang sudah mereka terima.
intinya dalam hukum itu kan hak dan kewajiban. Ketika hak dan kewajiban dilakukan seiring sejalan dengan baik, ya kita nggak ada soal gitu. Yang penting tujuannya adalah tercapainya pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat. Yang kita tekankan di sini kan selalu adalah jangan hanya ini bicara hanya kesannya memberikan wacana yang seakan-akan menyelesaikan persoalan. Jangan-jangan persoalannya bukan di situ. Jangan-jangan isu dalam lembaga peradilan kita saat ini, dewasa ini yang kita hadapi tantangannya bukan masalah menaikkan gaji semata atau hanya menaikkan gaji dalam tanda petik gitu ya. Tapi ini persoalan yang lebih krusial yang harus dilihat. Apakah kita ini lemah untuk menegakkan hukumnya terhadap oknum-oknum yang ada di dalam? Apa persoalan yang ada di dalam itu? Apa sistem tadi rekrutmennya mungkin bahkan kita tarik dari awal, Mas Said. Apakah rekrutmennya sudah memang menghadirkan orang-orang yang profesional, yang berintegritas? Sekali lagi itu poinnya kan. Nah, ketika itu tidak bisa dipenuhi, kemudian mereka mempunyai kewenangan untuk menangani satu perkara, bahkan mereka kalaupun salah kemudian akhirnya tadi ditempatkan di daerah-daerah. Padahal kalau kita mau lakukan studi, katakanlah oknum hakim yang bermasalah itu bukan di daerah kebanyakan, tapi mungkin di daerah pusat ya, yang itu lebih dekat pada kekuasaan karena semakin banyak hal yang mereka tangani berkaitan dengan irisan kekuasaan, uang yang mereka harus katakanlah putuskan dalam satu skema persoalan hukum itu jauh lebih besar. Maka ini yang tentunya jadi perhatian. Ketika pusat ini sudah benar, saya yakin yang daerah itu ikut saja. Jadi jangan dibalik, jangan kemudian persoalan di daerah dibawa ke pusat. Tapi pusat ini yang harusnya meter tadi. Maka Mahkamah Agung sebagai lembaga yang kita hormati, ya kita harap melakukan reformasi tadi, perubahan-perubahan yang signifikan terhadap masalah integritas hakim. Mungkin kerjasama dengan KY buat lebih mesra, ya. Apakah ketika KY memberikan masukan, kemudian apakah sudah dilaksanakan atau tidak rekomendasi KY? Walaupun kita mungkin sedikit tahu lah ya bahwa mungkin ada persoalan yang intimate di sana yang perlu diselesaikan dengan tujuan masing-masing untuk kedaulatan bangsa, untuk kebaikan hukum kita ke depannya, karena hukum ini kan marwahnya satu negara sebenarnya. Jadi di tangan lah itu yang dia bisa menemukan keadilan. Kemana lagi sebenarnya orang yang berperkara yang menjadi korban dalam satu tindak pidana itu atau perkara hukum harus mencari keadilan. Nah, ini kan ruangnya adalah di hakim. Kalau hakimnya sebagai benteng terakhir bermasalah, ya agak sulit ya kita untuk bicara tentang keadilan. Namun dalam konteks ini juga kita mengingatkan bahwa bukan hanya hakim yang sebenarnya jadi penilaian kita, bahwa sistem peradilan pidana ini mulai dari penyidikan, penuntutan, kemudian berakhir dalam putusan hakim. Maka yang kita harapkan adalah celah korupsi itu tidak terjadi, tidak boleh dibiarkan ada kesempatan 0,0 sekian persen pun terjadi di tahap penyidikan, di tahap penuntutan. Karena kalau hakimnya saja yang benar, kemudian penyidikan ini bermasalah, kemudian penuntutan yang bermasalah, saya rasa tidak ditemukan juga putusan yang berkeadilan tadi. Jadi kita lebih bijak kali ini, bukan berarti tidak kemudian mengatakan ini penting bagi teman-teman hakim, karena hakim juga manusia, dia juga punya keluarga begitu kan yang harus mereka ayomi. Tapi yang lebih penting adalah melihat bahwa ini bukan segalanya, ini bukan kemudian dengan menaikkan gaji hakim kemudian selesai. Yang saya khawatirkan persoalan dianggap sesepele itu begitu. Kemudian berarti tidak jalan mekanisme pengawasan internalnya dengan dalih tadi, wah sudah pasti kok kalau sudah dinaikkan gajinya serta merta kemudian berkorelasi positif terhadap kinerja. Maka yang harus diingatkan adalah ini. Saya rasa 1 tahun misalnya kalau ini disepakati dan dijalankan dalam mekanisme itu, maka harus ada mekanisme ceknya tadi. Sejauh mana kemudian apa yang dilakukan itu berimbas positif tentunya dalam hal peradilan kita yang wajahnya jauh lebih baik daripada saat ini. Gitu. Pak Heri, berbicara mengenai pengawasan tadi, Anda sempat menyinggung mengenai komisi yudisial begitu ya. Kalau Anda lihat kewenangan yang ada di KY saat ini, apakah sudah cukup efektif, sudah cukup bagus untuk kemudian melakukan pengawasan? Karena kita tahu kan sekarang kewenangannya hanya berupa rekomendasi. Apakah ini sudah cukup, yang saat ini sudah cukup efektif, bisa berjalan bebarengan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan hakim agar reformasi di peradilan kita betul-betul terjadi, Pak Heri?
Saya izin menyampaikan begini, bahwa problematika dalam birokrasi kita tuh bukan semata-mata masalah menuntut banyaknya kewenangan yang dimiliki. Oke. Menurut saya begini, kewenangan dimiliki cuma satu atau dua, tapi efektif dan diperjuangkan dengan segala daya upaya yang baik ya, yang tujuannya adalah untuk mencapai keadilan, tujuannya adalah demi yang lebih baik, demi Indonesia yang lebih baik. Saya rasa itu yang sebenarnya penting. Jadi sebenarnya bukan masalah ini kewenangannya masih kurang, harus ditambah lagi. Ada garansi, nggak ada jaminan nggak bahwa dengan ditambah kemudian jauh lebih baik. Jadi menurut saya mekanisme ini kan berarti kan ada lintas instansi ya, maka harus ada komunikasi yang baik, koordinasi. Permasalahan di birokrasi kita mungkin pada umumnya itu adalah lemahnya koordinasi, Mas. Dalam setiap penegakan hukum, misalnya koordinasi antara KPK dengan pihak kepolisian dengan pihak yang lain itu kadang di daerah juga jadi problematika. Jadi esensi besar ini adalah bagaimana membangun cara berpikir bahwa kasus korupsi itu nggak bisa diselesaikan dengan sendiri. Kasus hukum juga tidak bisa dibebankan hanya kepada hakim untuk menemukan keadilannya, tapi ada peran penyidik yang berintegritas, juga jaksa yang profesional di sana, baru kemudian berkolaborasi dengan hakim sehingga ujungnya tadi sistem peradilan pidananya baik. Karena ini kan kalau kita buatkan simulasi layaknya lingkaran, Mas Said. Nah tentunya saling berpengaruh antara satu titik ke titik yang lain. Kira-kira begitu. Baik, saya ke Mas Zainur. Kalau Mas Zainur sendiri bagaimana melihat upaya peningkatan kesejahteraan para hakim kita ini? Apalagi yang perlu kemudian kita benahi secara konkret? Apakah perlu menambah kewenangan seperti yang saya sebutkan tadi terhadap KY atau mungkin juga lembaga-lembaga lain juga yang saling terhubung seperti lingkaran kata Pak Heri tadi, Mas Zainur? Iya, memang itu bagian dari reformasi hukum yang harus dilakukan oleh negara ya. Kalau kita ingat di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, Menko Polhukam itu sudah menghasilkan rekomendasi reformasi hukum. Tetapi sayangnya kan rekomendasi disampaikan di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, harusnya di masa awal pemerintahan beliau begitu ya, harusnya di 2015 begitu ya. Nah, salah satu yang penting adalah bagaimana agar memastikan lembaga-lembaga pengawas itu ya dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Kalau istilah Mas Heri tadi adalah dapat berjalan dengan efektif gitu ya. Nah memang KY itu sejauh ini problematik, kita harus akui itu. Mengapa? Karena KY itu di dalam Undang-Undang Dasar sebenarnya sudah disebut kewenangannya, kemudian diatur di dalam Undang-Undang KY. Tetapi kalau kita lihat di dalam pelaksanaan kewenangan KY begitu banyak problematika sehingga sejauh ini kita tidak dapat mengatakan bahwa lembaga ini efektif untuk melakukan pengawasan terhadap hakim. Problemnya banyak, termasuk problem kewenangan yang diatur di dalam undang-undang. Nah, tetapi saya ingin mengatakan bahwa pengawasan itu kan kompleks. Ada pengawasan internal, yaitu dilakukan oleh Bawas MA, termasuk juga dari pengadilan banding ke pengadilan tingkat pertama, itu juga ada pengawasan, dan ada pengawasan melekat. Juga ada pengawasan eksternal, ya pengawasan eksternal itu mulai dari Komisi Yudisial, dari DPR, dari masyarakat, dari pers, juga tadi Mas Eri sudah menyebut ya dalam konteks Integrated Criminal Justice System untuk kasus pidana. Nah, kita tidak bisa menyembuhkan penyakit judicial corruption hanya ngasih obat ke salah satu pihak, ke MA-nya saja. Ya. Kalau pihak dari awal, hulunya itu dari penyidik juga tidak diobati. Perkaranya tidak akan sampai ke pengadilan kalau di depan sudah bermasalah begitu ya. Atau di depan sudah diatur sedemikian rupa sehingga di bagian akhir mau tidak mau hanya bisa mengadili dalam konteks apa yang sudah dipersiapkan dari awal. Sehingga ini sama dengan Mas Heri tadi di bagian awal. Tidak bisa nih, apalagi mengurangi yang lain demi untuk menambah yang lain. Ya. Itu nanti malah menimbulkan masalah. Seharusnya solusinya itu komprehensif. Integrated Criminal Justice System itu ya perbaiki itu. Lembaga penyidiknya, ya KPK, kepolisian khususnya, dua itu gitu kan. Baik. Bagaimana reformasi di kepolisian itu berjalan? Sejauh ini saya lihat tidak ada progres yang berarti. Masih banyak sekali problem-problem di institusi kepolisian. Bagaimana tingkat kesejahteraan di kepolisian? Masih sangat buruk. Jauh sekali. Hakim sebelum dinaikkan itu sudah berkali lipat dari polisi. Boleh dicek silakan. Bagaimana juga di kejaksaan? Bagaimana pengawasan terhadap polisi, terhadap jaksa? Kompolnas, Komjak, sejauh ini saya lihat tidak efektif untuk melakukan pencegahan. Juga bagaimana kewenangan masing-masing pihak ini yang diatur di dalam KUHP.
KUHP kita itu kan crime control model, gitu ya. Mas Heri ini dosen hukum pidana. Beliau paham betul demi efektivitas penegakan hukum, hak asasi manusia dari warga itu seringkali diabaikan. Kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh aparat penegak hukum itu berujung pada abuse of power. Ujung-ujungnya apa? Diduitin menjadi jual beli perkara, gitu ya, judicial corruption. Itu harus diperbaiki ya secara menyeluruh, perbaiki dasar hukumnya di dalam KUHP. KUHP sekarang sedang dibahas, gitu ya. Perbaiki juga kesejahteraan APH yang lain, gitu ya. Bahkan perbaiki kesejahteraan di internal MA sendiri. Ini kan yang disebut oleh Presiden baru hakim. Pemirsa tahu tidak, perkara korupsi di pengadilan hampir semuanya lewat pegawai pengadilan, bukan dari hakim. Panitera, jurusita, bahkan tukang parkir. Itu kita ada penelitian yang membahas soal itu ya. Jadi kalau kita lihat dari kasusnya zaman dulu sampai zaman sekarang, ada pihak-pihak lain yang menjadi